Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kali ini saya akan mendokumentasikan proses belajar saya. Jadi saya sendiri itu sedang belajar uh, mempelajari sebuah microcontroller. Jadi ini microcontroller jenis STM32 F103C8. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit. Mari kita lihat speknya. Biasanya belajar Arduino ya, sekarang STM32. Nah, jadi nanti pemrogramannya menggunakan Cube IDE. Nah, ini ada beberapa jenis dari microcontroller sendiri, ada yang tipe wireless, ada WLWB, kemudian ultra low, ada mainstream, ada high performance. Jadi kita akan belajar yang mainstream dulu nih. Kita yang STM32 F1, kecepatan clock 72 MHz, ini tergolong ke dalam Cortex M3 ya. Oke, ini ada beberapa port ya, GPIO. Ini ada port C, ada port A, dan ada port B. Ini cuma ada 3 port. Kemudian masing-masing ini fiturnya juga banyak banget ya. Ada analog, ini analognya dari port A.0 sampai dengan 7, ketambahan lagi port B0 dan 1. PWM hampir semua bisa digunakan ya. Ini beberapa kaki bisa kita gunakan sebagai PWM. Kemudian UART-nya ini ada 4. UART ada 4. Ya, kita biasanya pakai 2 sampai 3 lah, nggak sampai 4. Kemudian ada SPI-nya ada 3. Ada 3, I2C-nya ada 3. Oh. Nah, jadi langsung saja struktur pemrograman untuk Cube IDE sendiri nanti kita akan menggunakan bahasa C ya. Jadi strukturnya itu ada header, ada int main void, ada kurung buka kurung tutup ya, ini wajib. Kemudian ada while 1 di dalam int main ya. Nah, kemudian di dalam int main nanti di sini ada untuk deklarasi variabel-variabel. Kemudian di dalam while-nya ini untuk program utama. Jadi programnya akan di looping terus-menerus. Kalau Arduino itu void setup, void loop, dan itu terpisah ya untuk kurung buka tutupnya. Nah, kita masuk ke cara mengakses output. Sintaknya itu lumayan panjang. Ada hal GPIO write pin, tapi meskipun panjang kita jadi lebih tahu di sini dasar-dasarnya ya, nggak terlalu instan seperti di Arduino. Hal GPIO write pin, kemudian memilih portnya GPIO A atau B atau C, kemudian GPIO pin, nanti kita di sini pilih pin nomor berapa, kemudian GPIO pin state, jadi state-nya nanti high atau low ya. Jadi sini ada pin set, yaitu untuk menyetel pin port ya. Menyetel berarti high, menghapus berarti low ya. Ini ada contohnya. Kita di sini misal mau memberikan logika high pada port C pin yang ke-13 ya, yaitu hal GPIO write pin, GPIO dalam kurung GPIO C, GPIO pin 13, GPIO
underscore pin underscore set panjang ya. Nah, ini lebih panjang lagi kalau kita memberikan label ya. Untuk pin 13-nya kita kasih misal labelnya LED. Oke. Nah, ini untuk yang tipe toggle ya. Ini yang tadi kan write pin, yang ini toggle, ini sama-sama untuk memberikan sebuah kondisi ke sebuah pin ya. Sini sampelnya HAL GPIO toggle dalam kurung GPIO C GPIO pin 13. Jadi yang misal ya pada awal posisi start pin C itu logikanya high, berarti setelah terbaca nanti logikanya low atau kebalikannya. Nah, di sini akses input kalau di Arduino sama read pin ya. Kita read ini langsung ke contoh saja ya. Ini if GPIO read pin, kita pilih port A-nya, kemudian pin 13 kita lihat kondisinya apakah set atau reset. Delay, nah, di sini ada delay juga, hal delay, kemudian nilainya itu 1000. Ini dalam satuan milisecond ya. Tipe data sama, hampir sama untuk tipe data. Kemudian pengambilan keputusan ada if else, dan switch. Dan di sini ada tabel operator relasinya, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Oh, ini ada sampel ya. If 5 lebih besar dari 2, apakah 5 lebih besar dari 2? Else. Operator logika ada AND, OR, dan NOT. Jadi di sini if data 2 sama dengan 2 dan data if data 1 sama dengan 2 dan data 2 sama dengan 4, maka kalau kondisi dua-duanya terpenuhi, program yang di dalam kurung akan eksekusi. Kalau OR salah satu, kalau NOT berarti tidak ada. Yang benar baru dieksekusi. Nah, ini sudah masuk ke project ya. Nanti kita akan mengetes. Jadi oke, ini dia boardnya nanti yang akan kita pelajari. Di sini ada microcontrollernya STM32, ada 6 buah LED, kemudian sensor LM35, ada potensio nanti buat ADC ya. Ini nanti terhubung ke pin A.0. Kemudian ada LCD, ada 6 buah switch push button, kemudian 1 buah buzzer, dan 1 buah 7 segmen. Nanti 7 segmennya ini common jenisnya itu common katode ya. Jadi dia akan menyala jika diberi kondisi high. Nah, ini ada 1 buah LED RGB yang sudah ada chipnya di dalamnya. Jadi ini LED jenis WS2812B. Oke, kita akan mulai ke pemrograman. Kita akan akses LED ya, bagaimana cara mengaksesnya ya. Jadi ini ada styling versi 2, kemudian bootnya ya. Nanti boot sendiri ada, kita pakai power supply eksternal 9 volt. Kemudian wire untuk jumpernya kita cuma butuh 3 kabel ya. Untuk downloadnya nanti kita hubungkan SWDIO, kemudian ground, dan
swclk ya, kita hubungkan IO nya warna kuning, swclk belahnya, dan ground. Kita masukkan, kemudian power supply kita masukkan. Kita coba mengakses LED pada pin A.8. Pertama kita buka ya, diutamakan sudah install terlebih dahulu. Kita buka STM32 idenya. Program biar saya keluarkan terlebih. Jadi untuk memulai awalnya kita buka file new STM32 project. Ini karena agak lama, nanti saya percepat. Nah, di sini ada komersial part number, kita tulis STM32 F103 C8 T6. Ini kita pilih yang atas, kemudian ini juga yang atas. Kita next, kemudian kasih nama, ini defaultnya nanti tersimpannya di default di workspace-nya ya. Kita kasih nama latihan 1. Ya, cukup menguras waktu. Kita ke sistem core. Jadi yang krusial perlu kita perhatikan di sini pengaturan RCC ya. Clocknya di sini saya pakai eksternal. Kemudian maka ini sudah di order ya. Ini sudah nggak bisa digunakan buat IO. Kemudian debugnya serial wire. Ini juga krusial, nanti kalau ini nggak dicentang nggak bisa di-download lagi. Kalau sudah GPIO kita bisa akses di sini atau di sini. Karena kita akan mengakses A.8, kita order di sini A8, kita klik kiri, kemudian pilih sebagai output. Nah, di sini ada konfigurasinya. Jadi pas pertama itu low. Kalau sudah, kita bisa klik device configuration ya. Jadi di sini saya menggunakan versi 1.12.0. Kalau sudah, kita nunggu lagi. Oke, di sini ada include main, kemudian ada variabel-variabel, jadi diusahakan ini jangan dihapus ya. Nanti kita variabel kita taruh di sini ketika kita menggunakan, fungsinya apa nanti biar ketika kita mengkonfigurasi lagi, jadi di sini nggak hilang. Read main, kemudian nah ini nanti kita kodenya, program utamanya kita masukkan di while 1.
hal GPIO write pin ya, karena belum terbiasa. Hal GPIO bisa kita write pin, kita enter. Nah, di sini kita mau akses GPIO A, kemudian pinnya GPIO pin ini besar semua 8, kemudian pin state-nya kita kasih set ya, GPIO pin set. Pin set kita titik koma. Kemudian kita build. Kita lihat ada yang error atau tidak. Oke, tidak ada yang error. Kalau sudah kita run. Oke. Dia akan mendownload. Ya. Nah, di sini masih menyala karena belum kita akses ya. Kita setting lagi. Ini high. Kita coba akses semua untuk LED-nya. Kita masuk ke MX-nya lagi. LED-nya itu di 8, 9, 10. 9, 10. Kemudian 11, 12, 15. Nah, lagi coba kita download lagi biar yang menyala hanya di pin 8-nya. Ya, sekarang kita akan membedakan antara toggle dan write pin ya. Di sini kita kasih delay dulu. Kalau delay kita delay 1000 milis atau 1 second. Kita off lagi. Kita ubah reset jadi ini menyala 1 detik kemudian mati 1 detik. Oh, hal delaynya itu salah ya. Hal delay jadi kecil. Kita build run. Ya, ini sudah blink. Coba kita bedakan dengan toggle ya. Kalau toggle sendiri kita tulis saja
Ini harus kita delay. Terus ya hasilnya sama ya, karena ini di toggle membalik kondisi awal. Oke, akses output LED selesai. Kita lanjutkan ke program membaca masukan menggunakan push button, nanti kita outputkan ke LED. Kombinasikan. Terima kasih sudah menonton.